Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Bapak-bapak datang di klinik Queen Marsono. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, saya di sini Dewi Rahmawati Sahla sebagai konselor yang akan membantu menangani kasus permasalahan gizi yang dihadapi sama Bapak. Yang sebagai klien saya, nggih. Nah, saya ingin kenalan dulu sama Bapak, sama Mbak. Bapak namanya siapa, nggih? Ahmad Syarif Imamuddin. Umur 62 tahun. ya 62 tahun. Tanggal lahir 15 Agustus 1961. Terus ini Bapak datang ke sini sama anak? Ya, sama anak. Terus, Mbak sudah kerja atau masih kuliah? Oh, kuliah kebetulan. Ya. Terus tadi di depan sudah ukur berat badan atau belum? Belum. Izin ini ya dulu ya, timbangan dulu ya. Silakan Bapak naik. Terus ke depan 76 nggak? Ya 76. Silakan turun. Terima kasih. 76 nggak? 76 kilo. Terus tinggi badan berapa? 160. 160. Terus di sini saya izin sebentar untuk menghitung IMT-nya ya, Pak. Ya. Saya mendapati bahwa IMT yang dihasilkan itu obesitas atau berlebih. Betul. Karena hasilnya 29,68. IMT yang normal itu sekitar 17,5 hingga 25. Jadi sebaiknya 18,5 dan 25 sampai 25, maaf. Jadi sebaiknya bapaknya itu menurunkan berat badan ya. Nah, terus di sini saya mau screening dulu ya, Pak, boleh? Minta izin waktunya. Apakah asupan makanan menurun selama bulan terakhir? Ya, betul. Itu sedang atau berat? Ya, sedang aja. Sedang. Kemudian yang kedua, apakah dalam 1 bulan terakhir mengalami penurunan berat badan? Ya, sebenarnya ya kadang-kala turun, kadang-kala naik. Itu sekitar 1-3 kilo? Ya, sekitar itu. Antara 73 sampai 76 kilo. Terus aktivitasnya bed rest, bisa bangun dari tempat tidur atau aktivitas normal, dia bisa bekerja gitu? Ya, kurang, aktivitas bekerja kurang. Aktivitas bekerja kurang ya? Iya, karena kondisi sakit dan aktivitas kurang. Terus apakah menderita stres psikologis kayak Bapak itu banyak pikiran? Ya, ada, ya betul. Ada. Dan yang kelima, masalah neuropsikologus, yang itu biasanya itu kayak pikun itu lupa. Kadang Bapak. Lupa. Ya agak sering sih lupa. Terus tadi IMT-nya lebih. IMT tahu enggak, Pak? Atau Mbak? Belum tahu ya. IMT itu mengenai status gizi. Jadi kita bisa ngelihat status gizi apakah normal, kurang atau obesitas itu dari IMT tersebut. Nah, terus data biokimia, sebelumnya Bapak sering ke rumah sakit? Sering. Berobat. Sering cuci darah. Terus dari periksa mata, kemudian periksa mata ke rumah sakit Dr. Yap Jogja, dan sudah nggak ada harapan lagi. Kemudian sekarang tuh sering cuci darah seminggu 2 kali. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya, waktunya tadi lupa diomongin 30 menit kita punya, yang 15 menit awal itu saya akan bertanya-tanya mengenai asupannya Bapak, terus kesehariannya Bapak seperti apa, dan yang 15 menit akhir kita akan berdiskusi mengenai permasalahan dan diet yang akan diberikan untuk Bapak.
Ya, Bu. Terus data kan tadi kan sering ke rumah sakit ya. Nah, untuk data biokimia saat ini apakah dibawa atau tidak? Ya, di rumah, Di rumah ibu. yang megang ibu. Terus bapak atau mbak ingat? Ya, apa yang saya cek oleh oleh dokter ya ingat. Cuma data di rekam medis dari dokter yang nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tahunya apa yang dicek sama dokter disampaikan saya masih ya agak ingat ya. Oh, baik. Apa yang disampaikan? Yaitu bahwa saya menderita diabetes mellitus sampai berimbas pada glaukoma mata saya. Sekarang nggak bisa melihat dua-duanya, dan ditambah lagi hasil cek dokter bahwa saya menderita gagal ginjal. Sehingga cuci darah itu yang dua kali seminggu. Ditambah lagi ke paru-paru pada sesak napas. agak sering sesak napas juga. Baik, terus kita ini langsung ke pengukuran klinis selanjutnya. Apakah ada keluhan bapak ketika di rumah, misalnya kayak sering buang air kecil? Kalau ya sering buang air kecil, kadang-kadang ya antara 10 sampai 15 menit ya. Apalagi di malam hari ya biasanya kalau diabetes betul, ya. Betul, mudah ngantuk. Oh, mudah ngantuk. Kalau mudah ngantuk biasanya juga cepat lelah, kemudian ya, lemas, aktivitas betul, habis makan terus gampang ngantuk. Betul. Nah di situ makanya saya terus tiduran, akhirnya ya terjadilah obesitas itu. Lemas, mudah lelah. Dan lain. Terus sering merasa lapar ya tadi kan Bapak berarti ya lapar ya sebenarnya ya sering, cuma ya karena keterbatasan asupan makan yang ada. Oh, baik. Iya. Sering merasa lapar. Tapi kalau tekanan darah sebenarnya normal. Nah iya, seringnya normal, cuma sempat puncaknya itu 160. Pernah 160, mungkin faktor kondisi tubuh sama stres. Terus asupannya berat badan mulai menurun secara drastis. Iya. Pernah turun 3 kilo sampai 5 kilo. Turun 3 kilo sampai 5 kilo. Oke. Terus kalau ini sering pusing atau nafsu makannya turun? Betul, ya sering pusing juga. Nafsu makan turun di saat kondisi drop. Terus selanjutnya di sini food history ya Bapak. Jadi kita terbuka aja mengenai asupan Bapak sehari-hari. Di sini saya mau bertanya dari makan pagi hingga makan malam kemarin hari. Bisa tolong sebutkan makan paginya itu sama apa? Dari berapa hari kemarin ya, khususnya 2 hari itu terus terang aja hanya minum itu aja, energen. Nggak pernah sarapan pagi. Kurang selera. Tipe yang jarang sarapan. Hanya kadang kala kemarin minum energen, sebelumnya minum susu kopi susu ya. Itu berbarengan? Enggak.
kemarin Energen pagi-pagi, dua hari sebelumnya kopi kopi susu. susu. Tapi kalau untuk kopi susu itu Bapak sering nggak mengkonsumsi kopi itu? Jarang. Oh, kalau untuk kopi hitam itu kopi asli kampung ya, asli kopi Jawa lah. Ya. Itu juga kategori sering. Yang hitam ya, Iya, itu ya. iya. Itu sering. Tapi enggak sehari cuma 1 gelas lah. Sampai siang. Sering artinya tiap hari konsumsi 1 gelas. Ya baik. Gitu. Gelas ya. Enggak lebih dari itu. Terus kalau snack itu biasanya makan nggak sih? Makan. Ya snack. Snack siang ya Pak ini ya? Enggak, pagi. Oh pagi. Pagi. Jam berapa? Pagi ya sekitar jam 7 sampai jam 8. Enggak makan pagi, cuma makan snack itu. Oh. Sama minum manis. Oke. Makannya baru siang. Kalau siang itu Antara jam 10 jam 11 baru makan nasi. Itu pun ya tidak selamanya tiap hari saya makan nasi. Yang kemarin aja Pak, ini kita bahas. Ya kemarin itu sebenarnya kalau kemarin saya makan nasi. Nasi 1 centang atau ya sebenarnya sih ya untuk antara 1 centong sampai 2. 1 sampai 2 centong. Nasi. Kalau untuk hewaninya kayak ayam atau ikan telur. Itu ayam sebenarnya agak-agak sering ayam. Kemarin. Iya, kemarin makan sama ayam. Di apa ini? Ya itu bumbu kuning. Bumbu kuning jadi santan gitu. Oh, santan. Ya. Terus kalau nabatinya kayak tahu atau tempe. Nah, itu yang seringnya tahu. Sekarang. Kalau tempe jarang. Tahu itu berapa biji? Tahu paling 2. Maksimal lah 2. Terus ayam santannya juga yang kental ya, itu ya. Agak kental. Ayamnya 1 potong atau 1 potong. Terus untuk sayuran siang konsumsi kemarin siang. Kemarin siang saya konsumsi sayur kangkung sama toge. Terus selingan snack sorenya terus terang aja makan nasi itu jarang, seringnya mie instan. Snack itu nggak makan berarti kalau snack enggak. Ini langsung makan malam berarti malam. Mie ya. Makan malamnya mie instan rebus. Sering itu ya. Iya. Itu sekali makan mie itu 1 bungkus atau 1 bungkus sampai maksimal kalau lagi siangnya nggak makan nasi sampai 2. Sehari nggak makan nasi ya sekali makan itu bisa 2. Antara 1 sampai 2. Itu di jam berapa kalau makan? Setelah maghrib. Ya sekitar jam 6:30 lah. 6:30 malam. Baik. Terus di sini biasanya tuh kalau sayur-sayuran jarang ya setiap harinya Bapak? Jarang sayuran. Jarang. Terus snack juga jarang ya berarti ya? Ya jarang. Iya. Okay. Terus kita masuk ke klien history, aktivitas Bapak sehari-hari tadi kan kurang, tapi ngapain aja nih Pak? Saya karena pensiunan paling banyak ya nganggurnya. Kalaupun aktivitas ada. Ya paling aktivitas jalan di depan. Iya, jadi diantar sama anak gitu loh. Cari udara. Iya.
Paling di rumah. Di rumah. Duduk gitu ya? Iya, duduk. Sering nggak Pak kalau pagi-pagi itu jalan di depan rumah kayak Ya kalau sih ya termasuk ya biasa saja, enggak terlalu sering. Enggak terlalu sering, justru banyak duduk. Terus ini tinggal sama Anak. anak. Iya. Terus kan Mbak sering kuliah kan. Iya. Terus ini bapaknya sama siapa? Kan ibu. Sama ibu. Oh, baik. Terus Sama pembantu. Sama ada mbak juga. Ada pembantu. Yang masak berarti Mbak. Iya. Mbak pembantu. Mbak. Iya. Untuk membantu saya ada pembantu. Yang buat kopi semacamnya gitu. Nah, terus di sini saya minta waktunya sebentar ya untuk mencatat asupan Bapak. Terus energi dari Bapak ya, saya mau catat terlebih dahulu. Sebentar ya Pak. Ya. Jadi gini, kan saya tadi juga sudah mendengar apa yang Bapak ceritakan tentang asupan Bapak sehari-hari ya Pak. Jadi dari yang saya peroleh, Bapak ini jarang sekali mengkonsumsi sayuran. Ya, betul. Padahal kan sayuran itu Termasuk buah-buahan. ya itu Jarang sekali. harusnya itu sangat penting bagi Bapak gitu kan. Nah, terus mie itu terlalu sering. Iya, betul. Sering, gitu kan. Bahkan katanya Bapak sampai 2 bungkus. Iya. Ya, 2 bungkus. Padahal kan mie itu kan ada pengawetnya ya Pak. Itu nggak boleh terlalu sering karena nanti ke ginjalnya tambah bisa merusak organ-organ yang lain gitu kan. Nah, terus ayam juga berarti kan Bapak juga agak terlalu sering konsumsi lemak ya. Iya, betul. Lemak gitu kan. Ginjal juga agak dikurangin ya kalau untuk mengkonsumsi lemak. Terus energen terus kayak kopi berarti itu kan pakai gula. Iya. Gula itu kan. Nah, kalau gula itu pakainya sekitar berapa sendok? Ya sebenarnya kalau gula sih nggak terlalu baik, cuma 2 sendok kecil, maksimal 2 sendok setengah kecil lah. Oh itu kalau untuk Bapak yang penderita diabetes itu
terlalu sering juga. Jadi dikurangin ya Pak. Iya, iya. Terus kalau lemak Bapak bisa pilih yang ini tanpa kulit. Ada daging yang tanpa kulit kayak gitu. Iya, iya. Terus saya nanti ajarkan ini kalau misalnya Bapak bosan nasi juga kan, nasi itu Bapak 1 centong kan ya tadi ya. Iya, Kalau 1 centong itu sama dengan 100 gram. Ini ada di sini. Ya, terus tadi tahu ya. Tahu kan itu juga terlalu mengandung tinggi fosfor. Nah, fosfor itu juga nggak baik buat ginjal. Jadi dikurangin kayak yang kacang-kacangan itu. Nah, atau bukan dikurangi juga, ya dibatasi lah. Boleh mengkonsumsi tapi dibatasi. Itu nanti saya akan membuatkan menu buat Bapak. Nah, kemudian saya ambil lagi ya nanti. Terus ayam tanpa kulit nih bisa 1 potong itu 40 gram ya Mbak. Mbak nanti juga bisa tolong ya ini mengkontrol juga. Terus ini ada, jangan yang terlalu tinggi lemak ini jangan ya. Terus ini juga jangan perbanyak kayak tadi aja sayuran sama buah kayak gitu ya. Nah, terus saya pikir ini Bapak ini kan ya karena tadi mengkonsumsi gula yang emang terlalu banyak, terus fosfornya juga sering kan katanya tahu, paling sering tahu kan, kalau cabai jarang itu ya emang Bapak didiagnosis terkena diabetes dan ginjal gitu. Ginjal, kalau gagal ginjal hingga dialisis itu emang karena faktor tadi diabetes, karena sudah terlalu parah juga bisa sampai cuci darah gitu sampai 2 kali. Terus glukomanya juga karena mungkin gula darahnya Bapak juga terlalu tinggi bisa ke mata gitu. Ini matanya duanya atau satu saja nggak berfungsi. Iya, diagnosa dokter sudah sangat parah kena glaukoma. Gitu. Terus ini ya saya mau kasih ini dulu resep dulu. Saya tulis dulu resepnya. Terus Bapak ada alergi nggak? Kalau alergi enggak. Sejauh ini. Terus kalau ikan laut juga itu juga dihindari karena fosfornya juga tinggi, nanti gagal ginjalnya juga. Ya itu karena saya sudah dulu hobinya ya ikan laut. Iya. Terus ini sebelum saya buat resep, saya mau kasih tahu hasil kebutuhan gizi buat Bapak. Jadi energi itu sebenarnya 3.359,58 kilokalori. Tapi karena Bapak obesitas, saya kurangin 500 gitu kan. Terus juga biar nggak nambah komplikasi ke arah jantung atau stroke itu kan karena obesitas juga. Terus untuk karbohidrat saya kasih 50% dari total energi. Itu hasilnya 393 gram. Kenapa saya kasih 55%? Karena tadi Bapak ngomong sesak nafas. Biasanya kalau orang normal itu sekitar 55-60%. Jadi saya kasih 55% saja ya. Terus kalau protein sedang 15% dikali kebutuhan total energi dibagi 4 itu hasilnya 107,2 gram. Untuk lemak itu rendah. Bukan rendah, cukup 30% dikali total energi kebutuhan dibagi 9 hasilnya 95,3 gram. Terus cairan saya kasih 2.300 ml karena apa? Kan Bapak kan gagal ginjal, jadi sesuai
output input cairan kayak keluarnya urin. Iya. Kan pasti kan Bapak juga ini kan sulit kencing tapi kayak pingin kencing terus gitu kan. Iya, betul. Gitu karena fungsi organ ginjal yang rusak, jadi cairannya tuh numpuk gitu di dalam tubuhnya Bapak gitu. Jadi jangan terlalu tinggi juga gitu. Bahkan kalau misalnya terlalu tinggi cairan dalam tubuh, mohon maaf bisa kematian gitu. Terus dari data ini saya akan buatkan menu. Nah, di sini saya sudah buat menu untuk nasi sarapan paginya itu jam 6 sampai jam 8 ini ya Mbak, saya ajarkan Mbaknya yang karena bisa bantu Bapak. Nasi ini satu centong itu sama dengan Mbak bisa pegang ini, nanti saya ajarkan ini satu centong itu sama dengan 1 gram. Terus di sini ada ikan bumbu kuning 1 potong sedang, ikan nih 40 gram ya. Terus di sini ada pepes tahu, nggak apa-apa sebenarnya tahu tempe yang itu, tapi dihindari jangan terlalu sering. Berapa tadi ya? Sepertiga potong itu sekitar 36,39 gram. Lalu ini sayur bening ya, sayur banyak sayuran ya Pak, itu sekitar 5 sendok makan itu 50 gram. Terus ini buah-buahannya saya tambahin anggur, ada anggur itu ada 4 buah sekitar 339 gram. Terus untuk selingan paginya ini di jam 10 puding roti. Harus tepat waktu. Iya, puding roti. Biar pola makannya juga teratur. Terus ini siang ada nasi juga 1 centong sama seperti pagi. Terus di sini ada ayam tanpa kulit 1 potong, ayam tanpa kulit 1 potong sedang 40 gram. Terus di sini ada tempe bacem setengah potong itu sekitar 12,5 gram. Terus di sini ada sayur terong sama 5 sendok makan 50 gram. Untuk buah melon setengah potong itu 23,75 gram. Terus selingan sorenya juga ya dikasih di jam 4 sore, bisa masih semangga atau jus mangga ya, jus mangga ini. Terus di sini ada nasi juga sama seperti pagi dan siang 1 centong. Terus ada telur rebus di sini 50 gram. Terus di sini ada tumis tahu setengah potong 55 gram. Sayur sop 5 sendok makan sama tadi 50 gram berarti ya. Terus apel 1 buahnya itu 85 gram. Ini sehari menunya beda-beda. Harus beda-beda dan teratur. Bisa Mbaknya bisa ngasih atau enggak kan kadang ya selingan malamnya di jam 9 ini kurma 3 buah. Terus nanti Mbak bisa bilang ke Mbaknya yang katanya masak di rumah. Terus di sini juga saya mau ini ya, ngenalin ada di sini leaflet. Ini diabetes mellitus ya Mbak ini yang bisa bantu nanti bantu baca ya Mbak, silakan prinsip syaratnya. Sampai 15% ya. Terus lemaknya itu 20 sampai 25% ya. Terus apa lagi? Makanan sumber karbohidrat. Ya yang makanan yang tidak dianjurkan. Roti. Terus habis itu ada proteinnya. Terus juga ini kalau untuk gula pasir kayak jelly, terus sirup
sirup itu sebaiknya dihindari buat Bapak. Terus ini yang untuk gagal ginjal, silakan bisa dilihat makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Oh, kacang-kacangan, minyak kelapa, ya, terus juga ada santan-santanan. Oh iya. Terus ini nanti kan leafletnya saya kasih buat Bapak sama Mbak dibawa pulang. Terus nanti juga ini menunya juga bisa dibawa pulang. Gitu. Terus di sini saya mau ngasih tahu, Mbak paham nggak? Bapak paham nggak apa yang tadi saya sampaikan, apa aja yang asupan tidak boleh dikonsumsi dan yang boleh gitu. Boleh. Dibatasi Ya boleh Bapak sebutkan tidak kayak apa aja yang Aku harus dikurangi. dikurangi, Oke. mie instan juga dikurangi, Ya. agar Gula gula dikurangi, Ya, baik. diperbanyak buah-buahan, Ya. sayur-sayuran ya terbatas, Hmm. santan kalau bisa yang Kasihkan seperti nggak usah di sirup. ya Hmm. Kemudian santan terus sirup. Terus di sini ada beberapa gambar ya Mbak. Mbak bisa contohin mana makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak. Coba ada mana saja yang boleh. Buah apa buah yang boleh? Pepaya Boleh. pepaya. Kemudian ada Bisa dilihat. ini ada biskuit, kemudian biskuit, terus ini juga ada ubi, talas, ini talas, Ubi apa? Ubi singkong atau ubi? Talas. talas ya Oh. talas, oh iya talas, kemudian juga kentang, kemudian ada sayur-sayuran ya, dan apa kurang. Buah-buahan ya. Ya udah. Jadi di sini secara keseluruhan dari tadi yang udah menu saya berikan, saya berikan diabetes mellitus sama gagal ginjal. Yaitu tadi saya saya collab juga apa namanya karbohidratnya berapa yang tadi saya berikan 55% karena Bapak juga sesak napas. Terus karena Mbak juga yang datang ke sini nanti Mbak juga bisa bantu kontrol asupan yang Bapak konsumsi ya kesehariannya. Terus kalau bisa makan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan gitu ya. Nah, lalu ini kan tadi emang diabetes dan gagal ginjal. Kalau misalnya penyakit tersebut akan berjangka lebih panjang, terus tidak dikontrol, tidak dijaga asupannya, nanti akan menjadi lebih parah gitu. Nah, lalu di sini karena mungkin bahkan udah paham apa yang tadi saya berikan juga, terus ada yang mau ditanyakan mungkin Sudah cukup ada di sini. mungkin nanti kalau menu-menunya juga di sini sudah ada saya berikan menu-menunya. Terus nanti Bapak bisa datang di bulan depan itu sekitar tanggal berapa bisanya bulan depan? Bulan depan ya mungkin sekitar tanggal 20-an 25 antara 20-25 ya. Insyaallah, Ya, jadi Bapak bulan depan bisa datang ke sini lagi biar saya juga bisa tahu status gizinya Bapak ada perubahan atau enggak. Semoga diet yang saya sarankan Bapak bisa lakukan secara lebih baik. Terus juga harus teratur, pola kesehatannya juga kalau bisa jalan di pagi hari nanti dibantu Mbak untuk jalan biasa. Semoga juga status gizinya mencapai normal, mencapai baik. Terus diabetesnya juga nggak semakin meningkat. Terus biar juga Bapak lebih sehat lagi kayak gitu ya. Terus bulan depan Bapak sama Mbak bisa kesini lagi gitu. Dan sangat-sangat berterima kasih saya Bapak sama Mbak sudah datang ke klinik UIN Wali Songo. Semoga ya yang tadi saya harapkan tercapai semuanya. Jadi
karena waktunya juga mungkin sudah habis ya 30 menit ini, jadi saya Ya, sangat berterima kasih sama Ya. Bapak. ya. Mas Terima Bapak, kasih. ya, semoga membaik. Ya, Ya, semoga membaik. mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya, semoga saya sehat lagi. Hmm.